Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Apriani dengan NIM 2020A1E011 Prodi Pendidikan Sejarah dengan mata kuliah Statistik. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS. Yang pertama itu yaitu apa perbedaan statistik deskriptif sama statistik inversial. Gue jelaskan beserta contohnya. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan pengumpulan atau penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna, baik dengan cara pengolahan, pemusatan data atau analisis data. Contohnya 100 perumahan kumuh setiap tahunnya diakibatkan tidak terkontrolnya urbanisasi di kota Jakarta. Sedangkan statistik inferensial adalah cakupan dari semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagaimana data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Contohnya di bidang PWK, berdasarkan analisis lahan hijau diketahui kebakaran hitam di Provinsi Riau sangat cepat sehingga dalam 2 dekade tahun terakhir ruang terbuka hijau di perkotaannya tinggal 45%. Soal yang kedua yaitu sebutkan beberapa jenis penilaian skala sikap dan jelaskan pengertiannya. Jenis penilaian skala sikap ada 5. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Sebagai subjek penelitian, dengan menggunakan skala Likert, maka variabel bisa dijabarkan menurut urutan variabel, subvariabel, dimensi, indikator, deskriptor. Yang kedua adalah skala Guttman. Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Selain itu, urutan atau hierarki pernyataan sangat jelas dalam skala ini. Yang ketiga, skala semantik diferensial. Skala yang memiliki karakteristik BIP tersebut mempunyai 3 dimensi dasar sikap seorang terhadap objek. Itu menurut Iskandar, yakni potensi yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek, lalu evaluasi yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan sesuatu objek, dan terakhir yakni aktivitas yaitu tingkatan gerakan suatu objek. Yang keempat, ranting scalar. Bedanya dengan skala sebelumnya, pada ranting skala data yang kita dapatkan adalah data mentah berupa angka yang nantinya ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Ranting skala juga digunakan untuk mengukur sikap, gejala, atau fenomena sosial, misalnya ekonomi, kinerja karyawan, motivasi pegawai, dan lain-lain. Contohnya yakni ingin mengetahui motivasi kerja karyawan saat pandemi. Yang kelima, skala Thurston. Pernyataan atau pernyataan. Pada skala Thurston meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan dengan pandangan yang berbeda. Setiap item mempunyai nilai sendiri dari angka 1 sampai 10. Namun, nilai dari pernyataan ini tidak diketahui oleh responden. Maka pemberian skor akan dinilai sesuai dengan pernyataan yang dipilih responden. Soal ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung. Data primer mengacu pada data tangan pertama,
yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data sekunder berarti data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan lain-lain. Soal keempat yaitu jelaskan pengertian populasi dan sampel populasi. Sampel populasi adalah objek atau subjek yang berbeda yang berada suatu wilayah tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Satu contoh dari data nominal, data interval, data sekunder, dan keempat data primer. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal merupakan salah satu data yang bersifat kategorik. Data ini diperoleh dari pengukuran nominal, yaitu proses pengelompokan beberapa objek yang berdasarkan karakteristik tertentu. Data ini hanya memungkinkan setiap objek memiliki satu kategori. Contoh dari data ini adalah jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Data interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori sama. Data ini dicirikan dengan urutan kategori, tidak mempunyai jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak atau absolut. Contoh, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia untuk anak-anak yang berusia 6-12 memiliki rata-rata tinggi badan 130 cm sampai 145 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 memiliki rata-rata tinggi badan 146 sampai 160 cm. Yang ketiga itu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh si peneliti untuk digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh si peneliti untuk digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Sedang data sekunder pada umumnya bisa didapatkan melalui buku, artikel, publikasi pemerintah, ataupun dari laporan-laporan sebelumnya yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari. Contohnya adalah data kependudukan seperti data dari Badan Pusat Statistik Nasional maupun regional. Sedangkan data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Biasanya sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu. Contoh data primer adalah saat melakukan survei pasar. Tujuan survei dan populasi sampel perlu diidentifikasi melalui langkah ini. Anda dapat mengetahui sumber pengumpulan data yang paling tepat digunakan. Misalnya, survei offline mungkin akan lebih pas untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tanpa koneksi internet dibandingkan dengan survei online. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.